Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Waluyo SSM Hum sebagai Ketua Penguji. Yang terhormat Ibu Lastia Nur Tanzila SIP MPA sebagai Penguji Utama. Yang terhormat Bapak Arif Rahman Bramantia SSMA sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir. Perkenalkan, nama saya Ibnu Al-Hakim dari kelas RCB Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas akhir yang sudah saya susun dengan judul Pengelolaan SIKS sebagai sarana temu kembali arsip di Arsip UGM. Baik, tanpa basa-basi, kita langsung saja masuk ke presentasinya. Pertama-tama yang akan saya bahas adalah latar belakang. Latar belakang dari tugas akhir ini dilatar belakangi oleh 3 permasalahan, yaitu yang pertama perkembangan teknologi informasi, peningkatan jumlah volume arsip, dan penggunaan sistem informasi oleh lembaga kearsipan. Saat ini teknologi informasi telah berkembang pesat. Salah satu dampaknya adalah kecenderungan penggunaan komputer. Kecenderungan penggunaan komputer ini dapat kita lihat di mana semua pekerjaan saat ini dapat dikerjakan melalui komputer, seperti menulis, menghitung, menggambar, dan mengolah data menjadi informasi. Di era teknologi informasi merupakan sebuah aset karena memiliki fungsi untuk mendukung kegiatan organisasi, mendukung pengambilan keputusan, mendukung dalam penyusunan strategi organisasi. Saat ini sumber informasi sudah sangat banyak. Contohnya seperti internet, televisi, atau sosial media. Salah satu sumber informasi adalah arsip. Jika kita mengutip sebagian definisi arsip menurut Arma Internasional, arsip adalah informasi yang direkam terlepas dari media atau karakteristiknya. Sehingga dapat kita pahami bahwa arsip merupakan informasi yang direkam ke dalam suatu media tertentu. Media dan bentuk arsip sudah sangat beragam saat ini. Contohnya seperti arsip kertas, mikrofilm, foto, video, bahkan elektronik. Namun, dengan beragamnya media dan bentuk arsip, arsip kertas sampai saat ini masih dominan. Maksudnya apa? Dari segi jumlahnya masih sangat banyak. Bisa kita lihat, ini adalah data Kasanah arsip di Arsip UGM. Bisa kita lihat arsip tekstual jumlahnya paling banyak di antara yang lain. Dan arsip di Arsip UGM ini medianya dan bentuknya juga sudah beragam. Dengan kondisi tersebut, maka yang akan menjadi masalah adalah bagaimana menemukan kembali arsip yang dibutuhkan. Mengingat jumlahnya sangat banyak, tentunya membutuhkan usaha yang lebih. Saat saya penelitian di Arsip UGM menyediakan yang namanya daftar Kasanah arsip yang digunakan untuk menelusuri arsip. Namun, daftar Kasanah arsip ini masih berbentuk buku dan jumlahnya sangat banyak, halamannya sangat tebal. Tentunya akan sangat sulit untuk mencari kembali arsip yang dibutuhkan. Sehingga banyak lembaga-lembaga kearsipan mengembangkan sistem informasi kearsipan. Tentu untuk mendukung tugas lembaga kearsipan itu sendiri dalam mengelola arsip. Contohnya adalah sistem kearsipan dinamis yang digunakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Kota Surabaya. Kemudian ada juga sistem kearsipan nasional yang digunakan oleh ANRI.
Tak ketinggalan, Arsip UGM sebagai lembaga kearsipan perguruan tinggi juga mengembangkan sistem kearsipannya sendiri, yaitu SIKS. Sehingga, dari permasalahan-permasalahan tersebut, bagaimana mengelola atau menggunakan sistem informasi untuk atau sebagai sarana dalam temu kembali arsip yang cepat dan efektif. Kemudian dari latar belakang tersebut, saya merumuskan 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengelolaan SIKS di arsip UGM sebagai sarana temu kembali arsip. Kemudian sarana apa yang digunakan untuk mendukung pengelolaan SIKS di arsip UGM? Apa saja kelebihan dan kekurangan dari pengelolaan SIKS di arsip UGM? Dan bagaimana penyesuaian layanan arsip di arsip UGM selama pandemi. Kemudian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka saya ada 4, yaitu yang pertama, pengelolaan sistem informasi. Pengelolaan sistem informasi menurut Amsyah adalah pelaksanaan sistem informasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip manajemen. Kemudian sistem informasi, menurut Murhada dan Wijagiab, adalah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan data dan informasi. Kemudian ada arsip statis. Arsip statis menurut Schellenberg adalah arsip lembaga publik maupun swasta yang dinilai layak untuk dilestarikan secara permanen untuk tujuan referensi dan penelitian yang telah diserahkan atau telah dipilih untuk diserahkan ke lembaga arsipan. Kemudian sarana temu kembali arsip adalah naskah hasil pengolahan arsip statis yang memuat serangkaian petunjuk tentang cara untuk menemukan kembali arsip yang dibutuhkan pengguna arsip, baik berupa guide arsip, daftar arsip statis, dan inventaris arsip menurut Perka Andri nomor 14 tahun 2008. Kemudian, untuk metode pengumpulan data yang saya gunakan ada 3, yaitu studi pustaka, observasi partisipatif, dan wawancara. Untuk studi pustaka, saya menggunakan 3 literatur utama, yaitu literatur buku, jurnal, dan produk hukum. Untuk observasi partisipatif, saya melakukan observasi di kedua bidang sekaligus yang ada di arsip UGM, yaitu bidang IPK dan bidang IPSK. Kemudian untuk wawancara, saya menggunakan wawancara metode langsung, yaitu bertemu langsung dengan narasumber. Untuk narasumber saya ada 2, yaitu Ibu Kurniaton sebagai arsiparis dan Bapak Eko Paris sebagai staf teknologi informasi. Pembahasan selanjutnya adalah pengelolaan SIKS di arsip UGM. Sebelum membahas lebih jauh tentang SIKS, saya jelaskan terlebih dahulu seperti apa profil SIKS. SIKS pertama kali dibuat pada tahun 2010, kemudian mulai digunakan pada tahun 2011. SIKS merupakan sistem informasi berbasis website, yang artinya untuk menggunakannya memerlukan jaringan internet. Kemudian SIKS digunakan sebagai sarana temu kembali arsip bersama dengan daftar kesana arsip dalam kegiatan layanan arsip. SIKS sendiri dibagi menjadi beberapa otoritas akses. Yang pertama adalah administrator. Administrator merupakan super user yang memiliki kuasa penuh dalam SIKS. Administrator dipegang oleh staf TI arsip UGM. Kemudian ada pengelola arsip atau arsiparis. Otoritas ini memiliki wewenang untuk melakukan input data arsip statis ke SIKS. Kemudian ada pengguna. Pengguna memiliki wewenang untuk melakukan pencarian arsip. Otoritas akses ini akan berdampak pada fitur-fitur apa saja yang dapat digunakan. Sehingga tentunya antara administrator, pengelola arsip, atau pengguna akan terdapat fitur-fitur yang berbeda. Untuk mengakses SIKS cukup mudah. Yang pertama, bisa
langsung mengetikkan alamat SIKS melalui bar pencarian di browser. Atau membuka website arsip UGM terlebih dahulu, kemudian masuk ke menu pencarian arsip. Kemudian akan muncul tampilan atau halaman utama dari SIKS. Untuk menggunakan SIKS lebih lanjut, pengguna harus melakukan login terlebih dahulu. Untuk login, pengguna yang merupakan sivitas akademika UGM dapat menggunakan akun email UGM. Untuk pengguna non-sivitas, harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Proses dari pengelolaan SIKS di arsip UGM dibagi menjadi dua proses utama, yaitu input data dan pencarian arsip. Kemudian, berikut adalah penjelasan fitur-fitur apa saja yang dapat digunakan oleh otoritas akses setingkat pengelola arsip atau arsiparis. Fitur yang pertama adalah fitur pengelolaan arsip. Fitur ini memiliki fungsi untuk melakukan input data arsip statis. Kemudian, fitur yang kedua adalah skema pengaturan arsip. Fitur ini memiliki fungsi untuk menginformasi-informasi tambahan yang nantinya dapat digunakan atau membantu ketika untuk melakukan input data arsip statis. Kemudian, ada fitur anggota yang berisi data akun aktif dan terdaftar. Kemudian ada fitur statistik yang berisi informasi jumlah pengguna, jumlah akses sampai sekarang, jumlah akses bulanan, jumlah akses mingguan, dan jumlah akses harian. Kemudian, berikut merupakan tampilan dari fitur skema pengaturan arsip, yaitu pengaturan regrouping. Regrouping adalah pengelompokan pengolahan arsip statis berdasarkan periode dan jenisnya. Namun saat ini, fitur ini sudah tidak digunakan lagi, dikarenakan saat ini arsip statis dalam mengolah arsip menggunakan prinsip asal-usul dan aturan asli. Namun pada saat awal penggunaan SIKS, fitur ini sudah digunakan. Fitur ini nantinya akan membantu ketika melakukan input data arsip statis. Kemudian, berikut adalah tampilan dari fitur pengaturan skema klasifikasi arsip. Sama dengan fitur pengaturan regrouping, data atau input yang dilakukan terhadap skema klasifikasi arsip di sini nantinya akan membantu ketika melakukan input data arsip statis. Kemudian, berikut adalah fitur dari pengolahan arsip, khususnya pada bagian arsip tekstual. Fungsi dari input regrouping dan skema klasifikasi arsip akan ditunjukkan pada bagian ini. Pada bagian ini, arsiparis tidak perlu menulis atau menginput secara manual regrouping dan skema klasifikasi arsipnya. Jadi arsiparis tinggal memilih mana regrouping dan skema klasifikasi yang cocok, karena datanya sudah diinput sebelumnya. Kemudian pencarian arsip oleh pengguna. Khusus untuk pengguna non-sivitas akademika UGM harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Kemudian, berikut adalah fitur-fitur yang digunakan oleh pengguna. Yang pertama adalah pencarian arsip yang memiliki fungsi untuk menelusuri semua jenis arsip yang sudah diinput. Kemudian ada daftar permintaan arsip, yang mana fiturnya tidak bisa digunakan dan belum ada informasi yang lebih lanjut. Kemudian yang ketiga ada fitur bantuan yang berisi cara-cara untuk login, mencari arsip, dan mendownload arsip. Berikut adalah fitur dari tampilan pencarian arsip. Kemudahan dari SIKS yang ditawarkan untuk pengguna adalah dapat memungkinkan pencarian arsip hanya menggunakan kata kunci dan jenis arsipnya. Kemudian berikut adalah hasil dari pencarian arsip. Untuk hasil pencarian arsipnya akan ada dua informasi yang bisa kita terima, yaitu pertama informasi ringkas,
Kemudian ketika kita masuk pada tautan yang bercetak tebal, maka kita dapat melihat informasi arsipnya secara detail. Sayangnya, DSIKS ini tidak dilengkapi dengan versi digital dari arsipnya, hanya berupa informasi-informasi tertulis. Kemudian, sarana pendukung yang digunakan dalam pengelolaan SIKS ada 3, yaitu komputer, jaringan internet, dan virtual private server. Demikian presentasi tugas akhir saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.